Situasi makin memburuk. Militer Cina intai kapal rudal kendali Amerika Serikat di Taiwan. Kapal perang peluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) US Mustin melakukan transit di Selat Taiwan Selasa 18 Agustus 2020. Kapal kelas Arleigh Burke ini adalah bagian dari armada ke-7 militer Amerika Serikat yang berpatroli di kawasan Laut Cina Selatan. Dalam laporan US Naval Institute yang dikutip Viva Militer, kapal peluru kendali USS Mustin memasuki Selat Taiwan usai melakukan latihan tempur dengan kapal peluru kendali pasukan bela diri maritim Jepang. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat menegaskan, transitnya kapal peluru kendali USS Mustin di Selat Taiwan adalah bagian dari rutinitasnya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Mustin melakukan transit rutin di Selat Taiwan 18 Agustus sesuai dengan hukum internasional, bunyi pernyataan armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Transit kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Angkatan Laut Amerika Serikat akan terus terbang berlayar dan beroperasi di mana saja yang diinginkan oleh hukum internasional, lanjut pernyataan itu. USS Mustin dan JS Suzuki sebelumnya melakukan latihan tempur gabungan dengan sejumlah fokus. Di antaranya adalah operasi tempur helikopter dan pembentukan formasi tempur laut. JS dan USS Mustin beroperasi dan berlatih bersama, melakukan operasi helikopter yang terintegrasi, pelatihan taktis multi-domain, serta pelatihan komunikasi dan formasi, pernyataan lain armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat. Masuknya kapal perusak USS Mustin dan JS Suzuki ke Selat Taiwan bukan berarti tak memiliki risiko. Sebab, dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari United Daily News yang berbasis di Taiwan, kapal perang militer Amerika itu masuk dalam pengintaian kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina selama transit di Selat Taiwan. Militer Cina yang juga kerap memasuki wilayah perairan ini senantiasa waspada akan segala ancaman, apalagi saat kapal-kapal perang dan kapal induk Amerika Serikat memasuki wilayah ini. Pada Juni 2020 lalu, kapal perang Amerika Serikat lainnya, USS Russell, juga dipantau pergerakannya oleh kapal-kapal perang Cina. Pasalnya, masuknya USS Russell ke Selat Taiwan hanya beberapa saat setelah kapal-kapal perang Cina menggelar latihan tempur di kawasan tersebut. Hingga saat ini, militer Amerika Serikat mengklaim mampu mempertahankan kondisi Laut Cina Selatan yang stabil. Sejak Juni juga, armada tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Ronald Reagan telah melakukan pengamanan di wilayah ini. Armada tempur laut militer Amerika Serikat juga sempat mendapat dukungan dari kapal induk USS Nimitz yang masuk ke wilayah ini pada Juli 2020. Di sisi lain, armada laut Cina juga masih terus bersiaga di wilayah Laut Cina Selatan, tepatnya di wilayah tenggara garis pantai Taiwan. Peningkatan aktivitas militer Cina di wilayah tersebut sering dengan ambisi pemerintah Republik Rakyat Cina untuk mencaplok Republik Cina masuk ke dalam wilayahnya. Sebelumnya, militer Cina telah meluncurkan rudal hibrida baru yang menakutkan yang diklaim dapat menghabisi seluruh lapangan udara dengan satu tembakan. Peluncuran senjata baru ini disiarkan stasiun televisi pemerintah, CCTV,
Menurut laporan televisi tersebut, senjata ini beratnya 1.102 pon dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan area seluas 64.000 kaki persegi dengan melepaskan ratusan bom. Dengan mengutip seorang ahli militer Cina secara anonim, CCTV melaporkan rudal hibrida baru ini ditunjukkan untuk menghancurkan lapangan udara Taiwan menjelang invasi ke pulau tersebut. Senjata itu adalah persilangan antara rudal surface to surface dan bom berpemandu yang dapat dijatuhkan oleh pesawat. Senjata ini secara resmi diklarifikasikan sebagai bom dispenser luncur terpadu. Saat dijatuhkan, senjata dispenser tersebut dapat membuka sayapnya untuk jarak lebih dari 37 mil, yang berarti sebuah pesawat dapat menjatuhkannya dengan aman tanpa memasuki zona pertahanan udara musuh. Rudal hibrida ini dipamerkan saat Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat melakukan latihan tembakan langsung di Laut Cina Selatan. Menurut laporan CCTV, desain senjata itu juga dapat mengurangi penampang radar senjata, meningkatkan kemampuan silumannya. Setiap rudal dispenser dapat membawa 240 sub munisi dari 6 jenis yang dapat mencakup area yang luas. Global Times, media yang juga dikelola pemerintah Cina, mengutip analis militer setempat, mengatakan bahwa jika perang dengan Taiwan pecah, PLA akan menghancurkan lapangan udara pulau itu. Senjata seperti yang dipamerkan tersebut, kata analis militer, dapat melumpuhkan lapangan terbang untuk waktu yang lama hanya dengan satu tembakan. Karena banyaknya peledak berarti seluruh landasan pacu akan dihancurkan. Ada kemungkinan bahwa beberapa sub munisi adalah ranjau yang akan membuat upaya untuk memperbaiki landasan pacu sangat berisiko. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah lama mengancam akan menggunakan kekerasan untuk mengendalikannya. Taiwan sendiri telah meningkatkan senjatanya dan baru-baru ini memasang rudal anti kapal baru ke pesawat tempur F-16 karena PLA dilaporkan telah mensimulasikan invasi ke pulau-pulau yang dikendalikan Taiwan. Rudal hibrida baru ini dibuat oleh China Ordnance Industry Group Corporation Limited, yang secara resmi disingkat sebagai Norinco. Itu adalah perusahaan pertahanan milik negara yang memproduksi beragam produk sipil dan militer. Rudal ini juga bisa digunakan pada kendaraan dengan kemampuan menembus tank lapis baja. Namun beberapa laporan media mengklaim bahwa bom dispenser adalah kata lain untuk bom cluster yang dilarang di bawah perjanjian internasional tentang konvensi munisi tandan. Munisi tandan dilarang karena melepaskan banyak bom kecil di wilayah yang luas, yang menimbulkan risiko bagi warga sipil baik selama serangan maupun setelahnya. Dampak serangan senjata seperti itu akan meningkatkan sejumlah besar persenjataan berbahaya yang belum meledak. Seorang pengguna internet Cina seperti dikutip The Sun, Selasa 18 Agustus 2020, berkomentar, ini dilarang karena melepaskan banyak bom kecil di area yang luas, menimbulkan risiko bagi warga sipil baik selama serangan maupun setelahnya. Munisi tandan dilarang bagi negara-negara meratifikasi konvensi munisi tandan yang diadopsi di Dublin, Irlandia pada Mei 2008.